Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kebijakan pembelian, penyediaan supply chain, dan ketertiban awam secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada kemajuan usaha kerja dan menengah di lingkungan PKU Muhammadiyah Gerapak Magelang. Next. Yang beranggotakan, yang pertama ada Ulfa Hasanah, NPM 2254, lalu ada Fitri Handani, NPM 2341, lalu Devina Rohanatul Aisyah, NPM 2357, dan ada Adam Rizky Saputra 2358, dan ada saya sendiri, Irna Nadia, NPM 2363. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada profil PKU Muhammadiyah Gerabak yang letaknya di Magelang. PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang mengelola dana sosial atau tidak ada orang yang berinvestasi uang. Di sini artinya yaitu tidak mencari keuntungan seperti infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang ini dibangun pada Februari tahun 2022 dan diresmikan pada tanggal 29 Januari 2023. Kemudian PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang ini beroperasional dimulai dari IGD, rawat inap, dan juga ada rawat jalan. Salah satu target atau sasaran ketika seseorang mengunjungi PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang terdapat kesan Islami yang mana mengimplementasikan Muhammadiyah dakwah secara nyata berupa semua ruangan diberi nama yang mengandung unsur Mekah maupun ada Madinahnya. Yang selanjutnya terdapat latar belakang. PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang ini merupakan penolong sesama umat secara umum yang bisa membantu dari kalangan manapun. Dari hasil pengelolaan PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang digunakan untuk pendanaan sosial seperti ketika ada santri, yatim piatu, fakir miskin yang mengatakan bahwa dirinya berasal dari golongan tersebut, maka akan mendapatkan potongan harga. Hasil dari pengelolaan PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang ini juga digunakan untuk organisasi Muhammadiyah seperti PCM jika ada kegiatan. PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang ini juga memberikan support berupa dana. Jadi hasil dari pengelolaan PKU Muhammadiyah Gerabak ini semata-mata hanya untuk dakwah, tetapi untuk karyawan tetap mendapatkan gaji yang layak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina. Permasalahannya itu yakni ada apakah PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang terdapat mitra yang bekerja sama. Yang kedua, apakah PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang terdapat logistik dari UMKM lokal. Dan yang terakhir, apakah PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang dapat memberi pembinaan atau pendampingan terhadap UMKM. Next. Waktu pelaksanaannya yakni yang pertama ada Kamis 11 Desember 2025 pada pukul 5 sore. Wawancara oleh Pipitri Handani, Devina Rohadatul Aisyah, dan Rizky Saputra, Irnanda Triaminardi, dan Ulfa Hasanah. Dan pihak yang diwawancarai yakni ada Bapak Margono, juga Ibu Susi sebagai pemilik warung kopi dan makanan, dan juga Ibu Nani sebagai pemilik supermarket belakang PKU Muhammadiyah Gerabak Magelang.
Yang kedua yakni pada Kamis 18 Desember 2025 pada pukul 2:45, yakni ada Pipit Trihandani, Devina Rohadatul Aisyah, Adam Rizky Saputra, Irenanda Triaminardi, dan Ulfa Hasana sebagai pewawancara dan juga pihak yang diwawancarai yakni Ibu Muriati sebagai pegawai bakso sekitar PKU Muhammadiyah Grabak Magelang, Ibu Lili sebagai pegawai apotik sekitar PKU Muhammadiyah Grabak Magelang, dan juga Ibu Mun sebagai pemilik warung depan PKU Muhammadiyah Grabak Magelang. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ulfa. Baik, next. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang mana sudah sesuai dengan rumusan masalah yang tadi sudah teman saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan kemitraan PKU Muhammadiyah Grabak Magelang dengan UMKM sekitar, yang mana untuk menjelaskan kemitraan kami menuangkan hasil wawancara tersebut menggunakan model konseptual. Gambar tersebut menggambarkan alur hubungan antara PKU Muhammadiyah Grabak dengan UMKM sekitar yang terbentuk secara tidak langsung melalui aktivitas pelayanan kesehatan. Pada bagian paling atas ini terlihat bahwa PKU Muhammadiyah Grabak ini berfungsi sebagai amal usaha Muhammadiyah atau AUM yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dakwah, dan sosial. Posisi ini menegaskan bahwa orientasi utama PKU tersebut bukan pada keuntungan finansial, melainkan pada kemaslahatan umat dan pelayanan publik. Selanjutnya, terkait dengan aktivitas operasional rumah sakit yang melibatkan karyawan, pasien, keluarga pasien, serta pengunjung tersebut menciptakan arus mobilitas dan interaksi sosial yang cukup tinggi. Aktivitas ini kemudian membentuk suatu pusat aktivitas ekonomi lokal sebagaimana ditunjukkan pada bagian tengah model. Dari pusat aktivitas tersebut, hubungan antara PKU dan UMKM tersebut berkembang dalam dua bentuk. Yang pertama, hubungan langsung atau formal. Berdasarkan hasil wawancara, hubungan ini tidak ditemukan karena tidak ada perjanjian kerjasama kontrak atau MOU antara PKU Muhammadiyah dengan UMKM. Artinya, UMKM tersebut tidak menjadi bagian dari rantai pasok resmi rumah sakit. Yang kedua, ada hubungan tidak langsung atau informal. Meskipun tidak ada kerjasama formal, keberadaan rumah sakit ini menciptakan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa di sekitarnya. Hal ini sudah kami temukan dalam wawancara oleh Ibu Lili sebagai pegawai apotek, Ibu Mun sebagai pemilik warung depan PKU, kemudian ada Ibu Susi pemilik warung kopi, dan Ibu Nani pemilik supermarket di belakang PKU Muhammadiyah, yang mana konsumennya itu adalah karyawan, pasien, dan keluarga pasien yang membutuhkan makanan, minuman, obat, serta kebutuhan harian lainnya yang kemudian dipenuhi oleh UMKM sekitar. Nah, inilah yang digambarkan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, bahwa PKU ini tidak berperan sebagai mitra usaha langsung bagi UMKM, tetapi berperan sebagai penggerak ekonomi tidak langsung melalui mekanisme market creation, sehingga model ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi tetap tercipta meskipun tanpa adanya kemitraan formal, sehingga PKU ini berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pelayanan sosial. Next. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan UMKM lokal dalam penyedia logistik. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam penyedia logistik pada PKU ini masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil studi lapangan dan wawancara, UMKM tersebut tidak terlibat secara langsung dalam rantai pasok logistik rumah sakit. Kebutuhan logistik utama mereka tersebut berupa obat-obatan, alat kesehatan, makanan, ATK, dan kebutuhan operasional lainnya tersebut dipenuhi melalui sistem pengendalian internal yang bekerja sama dengan vendor atau distributor resmi, di mana pemilihan ini sudah berdasarkan standar mutu dan juga regulasi pelayanan kesehatan. Seperti yang berdasarkan wawancara kita dengan Bapak Margono, obat-obatan dan farmasi tersebut diperoleh dari Kimia Farma, Indofarma, Kalbe Farma, dan Dexa Medica. Kemudian kalau alat kesehatan itu ada OneMed, G Healthcare, dan juga ada distributor alat kesehatan yang sudah bersertifikat Kemenkes.
Kemudian kalau makanan pasien itu ada vendor catering dan juga ada penyedia bahan makanan yang sudah memenuhi standarisasi gizi di rumah sakit. Nah, hasil wawancara dengan pihak manajemen tersebut menunjukkan bahwa sistem pengadaan tersebut dirancang untuk menjamin kualitas layanan dan keselamatan pasien sehingga UMKM lokal tersebut belum dapat dilibatkan secara langsung dalam penyedia logistik rumah sakit. Sementara itu, hasil dengan wawancara para pelaku UMKM di sekitar lokasi bahwa mereka tidak pernah menjadi pemasok maupun kebutuhan operasional lainnya. Kemudian untuk aktivitas usaha yang dijalankan oleh UMKM tersebut bersifat mandiri dan tidak terintegrasi dengan sistem pengadaan rumah sakit. Meski demikian bahwa PKU Muhammadiyah memberikan dampak ekonomi secara tidak langsung bagi UMKM sekitar. Next akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Yang selanjutnya ada pembinaan dan pendamping UMKM oleh PKU Muhammadiyah Grebek Magelang. Pembinaan dan pendampingan UMKM merupakan indikator penting untuk menilai peran amal usaha Muhammadiyah atau AUM dalam mendorong penguatan ekonomi lokal. Pembinaan UMKM dalam konteks ini mencakup arahan operasional, pendampingan usaha, serta penyesuaian kegiatan usaha agar selaras dengan lingkungan institusi pelayanan kesehatan. Next. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Margo, selaku Direktur PKU Muhammadiyah Grebek Magelang, diketahui bahwa PKU Muhammadiyah Grebek Magelang secara rutin melaksanakan pembinaan internal setiap hari, khususnya pembinaan keagamaan dan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan yang ditujukan kepada karyawan, pasien, dan keluarga pasien. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah PKU Muhammadiyah Cabang PKU Muhammadiyah Grebek Magelang merupakan lembaga non-profit yang diorientasi pada pelayanan kesehatan, dakwah dan kegiatan sosial. Seluruh kebutuhan operasional rumah sakit dipenuhi melalui sistem pengadaan internal dan pemasok resmi. Pembinaan UMKM secara ekonomi belum dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh. Pembinaan yang ada bersifat parsial dan institusional, seperti yang dialami oleh salah satu pelaku UMKM yang berlokasi sangat dekat dengan area rumah sakit tersebut. Sementara UMKM lain belum memperoleh pendampingan usaha secara langsung. Secara keseluruhan, PKU Muhammadiyah Grebek Magelang dapat disimpulkan berperan sebagai agen stimulus ekonomi lokal secara tidak langsung, terutama melalui penciptaan aktivitas ekonomi dan peluang pasar di sekitar lokasi. Next. Selanjutnya ada saran yang pertama ada saran untuk PKU Muhammadiyah Grebek atau AUM. PKU Muhammadiyah Grebek Magelang lebih mempertimbangkan program pemberdayaan UMKM non-medis di sekitar lokasi. Yang kedua ada saran untuk pelaku UMKM di sekitar PKU Muhammadiyah Grebek Magelang. Pelaku UMKM di sekitar yang Grebek itu mungkin bisa lebih meningkatkan kualitas produk dan kebersihan lingkungan dan pelayanan usaha yang baik. Selanjutnya yang ketiga ada saran untuk pelaksanaan studi lapangan selanjutnya. Mungkin di penelitian selanjutnya itu disarankan untuk memperluas cakupan responden dan periode pengamatan agar diperoleh gambar yang lebih
komprehensif mengenai dampak AUM terhadap perekonomian lokal. Selain itu, penggunaan metode tambahan seperti observasi jangka panjang atau analisis kuantitatif sederhana dapat memperkuat hasil penelitian tersebut. Next. Nah, ini ada lampiran surat. Next. Ada dokumentasi saat survei. Next. Syukur kehadiran. Pokok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.